Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Arif Prasetyo di edisi podcast. Di channel Arif Prasetyo ini nggak hanya podcast ya, jadi ada video-video, ada podcast, dan ada edisi khusus musik. Kali ini kita berada di edisi podcast lagi. Dan selamat datang untuk para pendengar yang sebelumnya belum pernah mendengarkan podcast Arif Prasetyo bersama orang-orang hebat. Kali ini kalian sangat beruntung bisa menemukan podcast ini, baik secara disengaja, nggak sengaja karena menemukan melalui algoritma atau mendapatkan link yang berada di grup-grup kalian nih, grup WhatsApp, grup Telegram. Pokoknya apapun jalan yang kalian tempuh untuk menemukan podcast ini, berarti kalian beruntung. Nah, di podcast kali ini Arif sudah bersama salah satu narasumber yang sangat menginspirasinya bukan karena kayak yang di video-video itu ya teman-teman ingat kan kalau nonton di YouTube, di Instagram, di TikTok itu kalau ngetik dengan keyword difabel nanti ada yang video judulnya sangat-sangat menyedihkan. Biasanya kan gitu ya. Tapi yang kali ini enggak, ini inspirasinya sangat berbeda. Dan kalau kalian sangat penasaran, boleh akan aku sapa narasumber kita yang sangat menginspirasi kali ini. Halo Mbak Meta. Halo Mas Arif, selamat siang. Selamat siang dan selamat siang, sore, pagi, malam untuk teman-teman yang di situ ya Mbak, yang mendengarkan. Nah, gimana Mbak Meta, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat dan sangat bergembira banget sekali hari ini Mas. Iya, ya, sangat bergembira karena kebetulan hari ini hari Jumat berkah. Iya, besok weekend. Besok weekend benar sekali. 2 hari weekend kan lumayan bisa buat istirahat gitu ya, buat malas-malas ria dan sambil mengerjakan sesuatu di kos, di kamar gitu. Kalau boleh ini Mbak, boleh mendekat lagi ke audiens, kan harus perkenalan dulu nih teman-teman biar pada tahu siapa sih Mbak Meta dan sekarang Mbak Meta itu bekerjakah, kuliahkah, atau sedang pokoknya kesibukannya lah apa sih sekarang saat ini gitu ya. Oke, perkenalkan saya Meta Puspitasari. Saya adalah seorang difabel daksa dari Lampung dan sekarang saya sedang berdomisili di Jogja. Dan kegiatan saya sehari-hari saat ini saya menjadi salah satu dosen di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Luar biasa, waduh, wah, aku langsung mendadak speechless nih teman-teman. Ternyata Bu dosen, aku dari tadi panggil mbak terus, ternyata ini Bu dosen. Tapi karena di sini biar semuanya setara seusia, aku tetap panggil Mbak Meta. Tapi kalau di kampus teman-teman bisa panggil Bu gitu, Bu dosen. Apalagi mahasiswanya nih, jangan manggil Mbak, nanti kamu dapat nilai F. Nilai F. Karena udah nggak C, udah nggak D lagi. Aduh. Nah, Mbak Meta kan dari disabilitas daksa dan kemarin ini Mbak, aku itu membaca berita tentang ada seorang difabel daksa di Solo. Saat mau naik KRL itu ditolak sama petugasnya. Nah, alasannya katanya kursi rodanya kebesaran. Nah,
nggak bisa dilipat terus kebesaran, akhirnya ditolak. Mereka berdebat panjang dan tidak menemukan titik penyelesaian, akhirnya difabelnya tetap nggak boleh naik nih. Nah, yang aku tanyakan nih Mbak Meta, selaku ibu dosen yang tiap hari mesti ke kampus, terus belum belanja-belanja, belum melakukan aktivitas sehari-hari di luar. Nah itu saat ini apakah kesulitan atau tidak, atau pasti punya asisten baik dari supir pribadi atau apalah gitu, pokoknya untuk memudahkan itu aktivitasnya seperti apa itu Mbak saat ini? Oke, jadi mobilitas saya dari kos ke kampus itu saya langganan becak motor. Terus nanti setelah itu ketika sampai di kampus saya bermobilitas menggunakan kursi roda elektrik, jadi saya bisa kemana-mana sendiri menggunakan kursi roda elektrik itu, termasuk berpindah dari satu kelas ke kelas yang lain. Kebetulan selama 2 semester ini saya selalu mengajar di lantai 1, jadi itu sangat memudahkan saya untuk bermobilitas. Luar biasa. Kegiatan saya di luar kampus, ketika saya ingin pergi-pergi di luar jam kampus, biasanya saya menggunakan gokar Mas. Iya. Dan selama saya menggunakan gokar, saya selalu, alhamdulillah selalu bertemu dengan driver yang menyenangkan, yang friendly, dan memang mau dengan senang hati membantu saya gitu. Terima kasih Pak driver. Gitu, jadi itu jadi nilai plus juga untuk driver-driver yang online gitu ya. Ya benar-benar. Terus kemudian ketika belanja biasanya saya pergi ke sebuah supermarket dengan diantar gokar tadi, dan ketika di perjalanan saya selalu bilang ke drivernya untuk nanti ketika sampai tujuan tolong saya diantar hingga ke pintu masuk supermarket. Nah, ketika sudah diantar sampai ke pintu masuk, saya kemudian disambut oleh pegawai supermarketnya. Wih, inklusif sekali. Ya, disambut pegawai supermarketnya, kemudian saya dicarikan tempat duduk. Setelah itu mereka menanyakan kira-kira barang apa saja yang saya butuhkan, biar mereka yang mencari, dan setelah itu saya berikan list barang-barang yang saya butuhkan yang sudah lebih dulu saya catat sebelum saya catat di pos sebelum akhirnya ke supermarket itu. Setelah pegawainya menerima list itu, kemudian pegawainya lah yang muter cari barang. Terus ketika sudah selesai, semua barang sudah cukup, akhirnya mereka kembali ke saya untuk memastikan barang itu benar-benar yang saya butuhkan atau tidak. Kemudian saya meminta si pegawai ini untuk membayar belanjaan saya itu ke kasir. Setelah semuanya selesai, saya juga minta bantuan si pegawai ini untuk membantu saya bertemu dengan driver gokar yang akan mengantarkan saya kembali ke kos gitu Mas. Itu pengalaman saya berbelanja di Jogja. Luar biasa sekali. Amazing sekali cara Mbak Meta melakukan manajemen aktivitas, terus manajemen ada time management, terus activity management. Kemudian Mbak Meta benar-benar berada di lingkungan yang
inklusif, support sistem dari sekitar juga luar biasa, sangat-sangat friendly, sangat-sangat aksesibel. Nah ini pemerintah ini kadang-kadang melarang becak motor juga Mbak. Nah ini awas ya kalau nanti ada orang-orang pemerintah yang tiba-tiba menyetop atau memberhentikan becak motor yang berada di jalan yang sebenarnya bukan untuk becak. Itu mungkin saja dia sedang dapat atau mau menjemput seorang difabel ataupun mau mendampingi difabel. Jadi jangan coba memutuskan sepihak gitu. Itulah pemerintah ya. Ya jadi kalian harus mencoba asesmen dulu drivernya seperti apa gitu. Awas ya. Kalau tiba-tiba nanti becak motor gak boleh lewat kemana-mana terus harus gimana gitu. Difabel-difabel yang ada di sekitar yang akan dibantu gitu ya. Nah luar biasa sekali apa yang disampaikan Mbak Meta, sangat struktur. Nah ini nggak cuma bisa diterapkan oleh difabel daksa, tapi semua jenis difabel ya Mbak Meta bisa Mbak Meta ya. Saya untuk rasa juga bisa Mas. Iya. Tapi mungkin kalau tuli itu tetap harus ada pendampingnya karena tidak semua masyarakat di Jogja saya rasa bisa bahasa isyarat dengan baik. Benar. Ketika tuli harus beraktivitas di ruang publik tetap harus ada relawannya untuk agar si tuli ini bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Iya Mbak, benar-benar. Dan ketika saya menyimak apa yang disampaikan Mbak Meta, itu menurut saya benar-benar bisa diterapkan oleh semua jenis difabel. Salah satu poin-poin pentingnya adalah ketika berbelanja membawa list. Nah, list itu bisa dibawa oleh netra, tuli, daksa dan difabel lain. Itu bisa dibawa. Kemudian nanti kalau tuli bisa ketika ada list itu kemudian untuk komunikasi harga bisa baca sama bisa menggunakan handphone. Kalau misalnya sendiri nggak bawa pendamping. Terus menggunakan becak motor itu kan mungkin karena Mbak Meta di jarak-jarak yang tidak terlalu jauh. Kalau jauh tadi menggunakan GoCar atau menggunakan GrabCar, Maximcar. Nah itu bisa diterapkan oleh teman-teman sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Teman-teman kan ada disabilitas yang memang perlu sekali pendampingan. Ada yang pendampingannya tidak seintens itu dan bisa kalian sesuaikan dengan jenis disabilitas yang masing-masing. Yang sekarang kebetulan pendengar misalnya ada yang disabilitas gitu ya. Nah itu kan pasti banyak nih Mbak Meta bertanya-tanya, Mbak Meta di kota mana sih kok baik-baik banget kayaknya orang-orangnya. Tadi dari runtutan cerita kok betul-betul sudah akses gitu ya untuk kemana-mana, terus bisa bertemu dengan driver-driver yang kebetulan sudah tahu bagaimana cara memperlakukan Mbak Meta gitu. Nah itu sekarang Mbak Meta di kota mana nih? Sekarang saya sedang berdomisili di Jogja yang selalu istimewa. Asik. Dan kebetulan kenapa saya bisa beraktivitas di ruang publik dengan sangat nyaman itu karena di tahun 2016 Jogja itu mengeluarkan sebuah perda untuk difabel yang salah satu isinya adalah mewajibkan fasilitas publik itu harus aksesibel untuk difabel agar difabel bisa nyaman beraktivitas di ruang publik dengan atau tanpa pendamping begitu Mas. Jadi mungkin itu juga yang akhirnya membuat saya juga nyaman beraktivitas di ruang publik selama di Jogja gitu. Luar biasa. Tinggal di kota Jogja, kota yang dari dulu sudah mendapatkan predikat atau istimewa. Kota yang banyak orang bilang penduduknya ramah-ramah, kotanya santai, masyarakatnya setiap harinya ritmenya santai gitu ya,
nggak betul-betul mau kerja banget kayak kota-kota yang banyak pekerjaannya gitu. Dan di sini kota pelajar, kota mahasiswa, dan sekarang juga mendapatkan predikat kota ramah difabel. Dengan adanya perda disabilitas, Jogja kan semakin istimewa gitu Mbak, luar biasa sekali. Betul. Nah kan setiap orang kan pasti bermobilitas sesuai dengan tujuan yang akan ditempuh ya Mbak. Misalnya Mbak Meta sebagai dosen tiba-tiba disuruh keluar kota ngisi seminar atau zero apa. Nah itu mungkin kota-kota yang pernah Mbak Meta kunjungi itu mana aja nih Mbak? Yang kota-kota yang lumayan besar maupun kota kecil, bebas lah. Kota mana aja nih Mbak? Dulu saya sempat tinggal lama di Solo selama hampir 9 bulan, dan alhamdulillah selama di Solo juga nggak jauh beda dengan Jogja. Solo itu sangat ramah juga orang-orangnya maupun fasilitasnya, jadi ya saya juga nyaman beraktivitas di ruang publik gitu. Jadi 11-12 lah dengan Jogja. Setelah itu juga saya juga pernah belajar bahasa Arab dan Inggris di Pare, Kediri. Wow, luar biasa. Di sana selama 1 semester, dan fasilitas publik itu juga sudah mulai aksesibel, begitu pula dengan masyarakatnya. Bisa, alhamdulillah saya diterima dengan sangat baik di sana ketika saya sedang belajar 2 bahasa asing itu. Dan ya bagi saya mungkin ya meskipun belum se-aksesibel Jogja dan sebaik Jogja, tapi Solo maupun Kediri itu sudah, Solo maupun Paris sudah sangat nyaman untuk saya gitu. Jadi saya bisa nyaman tinggal lama di situ karena memang dari segi fasilitas maupun masyarakatnya mendukung saya dan menerima saya dengan baik. Asik. Luar biasa ya. Kan ini Mbak, Jogja dan Solo, kalau yang di Solo itu kan banyak yang bilang wah saudara kembar, mirip-mirip lah gitu. Mas sebenarnya Solo kan dulu juga istimewa, tapi ada sesuatu terus dicabut gitu kan. Tapi ya sebenarnya sampai sekarang juga masih betul-betul ada kemiripan, banyak kemiripan dengan kota Jogja untuk fasilitas disabilitasnya juga. Mungkin juga banyak yang sudah akses gitu, kayak di stadionnya yang sering kemarin buat Asian Para Games, terus kemudian fasilitas umum yang di trotoar-trotoar. Tapi dengan pengalaman berapa bulan? 9 bulan ya Pak? 9 bulan, iya 9 bulan 9 bulan di Solo itu udah hampir setahun. Dan dengan ada kata yang nyaman terucap dari Pak Meta, berarti sudah terbukti ya bahwa Solo juga sudah aksesibel. Ini juga dapat dibuktikan dengan kemarin terselenggaranya ASEAN Para Games untuk disabilitas gitu. Terus Kediri juga Pare yang kampung Inggris itu dengan predikatnya sebagai kampung Inggris, artinya dia harusnya mau menerima siapapun yang belajar bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Dan sudah terbukti lagi, dipecahkan lagi oleh Mbak Meta bahwa di sana mau. Dan sangat senang sekali ya bisa mendengarkan cerita Mbak Meta yang city tour menuntut ilmu dari kota C. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, terus apa kabar dengan kampung halaman nih Mbak Meta untuk tingkat fasilitas, kemudian keramahan masyarakatnya, terus pengetahuan masyarakat secara umum tentang disabilitas atau tentang difabel, reaksinya seperti apa Mbak? Terus sekarang Mbak Meta tuh
apa namanya kan tinggal di Jogja. Nah, aslinya dari mana? Oke, saya aslinya bapak ibu adalah orang Jawa, tapi saya besar di Lampung. Dan kalau bicara tentang bagaimana respon kampung halaman terhadap difabel itu sangat-sangat berbeda jauh ya kalau harus dibandingkan dengan Jogja, Solo ataupun Kediri ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Kalau di Lampung, saya ketika mau keluar rumah itu harus selalu didampingi bapak, ibu atau adik-adik, dan saya belum bisa beraktivitas di ruang publik dengan luasa seperti saya ketika beraktivitas di ruang publik di Jogja ataupun Solo gitu. Karena memang masyarakat di Lampung, khususnya di daerah tempat tinggal saya itu masih belum bisa menerima kehadiran difabel secara seutuhnya gitu ya. Jadi masih menganggap difabel itu sebagai sebuah aib yang harus disembunyikan. Jadi ya ketika mereka punya ada keluarga yang punya anak-anak difabel, itu orang tuanya itu berusaha untuk menyembunyikan mereka dan tidak memberi akses si difabel ini untuk berinteraksi dengan dunia luar. Jadi ketika saya pulang ke rumah, saya pulang ke Lampung dan saya mencoba beraktivitas di ruang publik seperti saya beraktivitas di Jogja, itu respon masyarakatnya sangat berbeda, Mas. Jadi kalau saya di Jogja mau ke Malioboro, mau kemanapun itu orang-orang masyarakatnya masih biasa aja karena mereka sudah terbiasa melihat difabel beraktivitas di ruang publik. Berbeda ketika saya di Lampung, saya keluar rumah dan ingin beraktivitas di ruang publik tanpa didampingi bapak ibu atau adik-adik, itu pasti akan muncul tatapan-tatapan curiga, tatapan-tatapan aneh gitu. Karena ya itu tadi, karena masyarakat di lingkungan saya tinggal itu masih menganggap difabel itu sebuah aib yang harus disembunyikan. Jadi ketika akhirnya saya mencoba beraktivitas di ruang publik, itu dianggap aneh dan dianggap aneh dan dicurigai gitu. Kenapa? Jadi ya sangat-sangat berbeda, Mas, gitu. Maka kenapa akhirnya saya lebih nyaman tinggal di Jogja daripada tinggal di Lampung. Karena ketika di Jogja saya bisa kemanapun, kapanpun, dengan siapapun. Sedangkan kalau di Lampung, ketika keluar rumah saya harus didampingi bapak, ibu ataupun adik-adik gitu. Itu perbedaannya di situ, Mas. Wow, artinya Jogja dan Lampung kan memang jauh kalau dari segi map. Ternyata terpisahkan Selat Sunda, Mas. Selat Sunda loh, Dan ternyata ketika kita lihat story time information, kisah-kisah Mbak kita selama di rumah juga jauh gitu ya sama yang di sini. Perbedaannya mulai dari stigma masyarakat yang masih menganggap difabel itu aib, terus infrastruktur mungkin juga masih perlu diperbaiki. Nah, banyak PR yang harus aktivis
difabel Lampung pecahkan. Banyak yang harus pemerintah perbuat untuk memperbaiki ini. Dan ketika Mbak Meta mengatakan aku sebenarnya nyaman di Jogja, wah itu artinya orang Lampung harus langsung tergerak. Wah, kita balikan Mbak Meta biar Lampung lagi dengan cara bikin Lampung nyaman. Bikin Lampung nyaman, ya. Iya betul. Oh, ya. Karena emang setiap kota itu punya problematika tersendiri, dan ketika kota itu dibangun untuk dibuat sama, itu nggak akan bisa. Kota itu nggak akan bisa dibuat sama. Kan ibaratnya kayak kota-kota lain sekarang bangun Malioboro, miniatur Malioboro, mereka mau bikin kayak Malioboro di kota Malang begitu. Tapi ya tetap orang-orang Malang kalau pengen Malioboro ya tetap ke sini. Iya, tetap ke Jogja. Ke Jogja. Karena dipaksakan sama. Dan mungkin ketika Lampung itu biar tetap bisa ditinggali oleh semua orang, teruntuk difabel juga, ya Lampung harus dibuat senyaman Jogja dengan kultur Lampung, dengan mempertimbangkan infrastruktur yang memadai, dan masyarakatnya diedukasi supaya stigma untuk difabel itu dihilangkan. Benar sekali. Dan ini tahun 2022, artinya akhir tahun. Nah, PR-nya awal tahun harus digerakkan lagi ya. Orang-orang yang di sana harus mendengarkan podcast ini, Pak. Benar sekali. Nanti kalau ada teman-teman saya yang dari Lampung akan saya share. Karena memang Lampung kan juga banyak orang Jawa. Artinya orang Jawa yang berinteraksi dengan difabel kan juga pastinya, apalagi dari kota-kota besar kan banyak. Nah itu harus tetaplah jadikan dirimu sendiri sebagai motivasi orang lain gitu nanti. Nah jadi ketika semua kota-kota di Indonesia akan inklusi, kita akan semua aspek jadi setara, pendidikan, nanti dalam pekerjaan, akses publik ya, akan sama. Kalau di Jogja Mbak Meta bisa menjadi seorang dosen. Nah nanti di Lampung ketika podcast ini sampai sana, difabel yang di sana juga harus hebat gitu, harus hebat dengan cara masing-masing dan dengan disesuaikan dengan fashionnya masing-masing gitu. Iya. Betul sekali. Wah luar biasa sekali. Pembicaraan kita kan semakin menarik saja nih Mbak Meta. Udah sampai dengan kota-kota yang inklusi, yang mana aja yang perlu diperbaiki, yang jadi PR mana aja. Artinya kan pasti ada kota yang ditandai sebagai kota terbaik untuk sementara ini. Yang ternyaman di mana, terus yang mungkin sampai saat ini bisa jadi percontohan. Itu menurut Mbak Meta kota mana? Selama saya sih belum ini ya Mas, belum terlalu banyak mengunjungi kota-kota di Indonesia, tapi sejauh yang saya kunjungi dan saya rasakan dan pernah tinggal lama di sana, kota yang menurut saya sangat aksesibel untuk saya itu ya Jogja dalam berbagai aspek. Jadi baik dari segi masyarakatnya, dari segi fasilitas publik, dari segi akses pendidikannya juga lebih mudah dibanding kota-kota lain gitu. Jadi kalau disuruh milih ya kota mana yang ternyaman, ya saya akan mengatakan untuk saat ini saya akan mengatakan bahwa kota ternyaman itu ya Jogja, nyaman. untuk difabel terutama ya. Ya. Benar. Kalau yang lain banyak yang bicarakan Jogja itu nyaman karena murah, karena ini. Kita dari sisi difabel ternyata juga tetap nyaman. Dan cuma difabel yang di Jogja kan sangat banyak.
di data itu ada 36.000 lebih difabel. Ini itu baru netra doang, belum 50 yang lain. Artinya ya memang secara database kayak Jogja ini sudah memenuhi syarat sebagai kota inklusi gitu, dan luar biasa sekali. Wow. Dan teman-teman mungkin kalau nanti penasaran dengan kok bisa Mbak Meta jadi dosen, kok bisa Mbak Meta sekarang bisa menyelesaikan S2, nanti jadikan dia sebagai narasumber. Jadi boleh. Iya. Bisa. Sebagai narasumber. Jangan di podcast nanti itu nanti nggak bisa. Saya bisa sekaligus ini ya, pengen tahu kira-kira selain Jogja kota apa yang bisa saya kunjungi dan membuat saya nyaman. Iya. Jilid kesekian. Nanti kita buat listnya dari 60 berapa kota besar di Indonesia, kita buat dari nomor 1 sampai nomor paling akhir itu yang paling nyaman berapa. Boleh nanti bisa diatur jadwalnya. Iya, benar. Komen ya. Sharing pengalaman dan sharing apa yang saya rasakan dan alami selama berproses di Jogja, dan kendalanya seperti apa gitu sampai akhirnya saya bisa berada di titik ini. Nanti boleh nanti kapan-kapan mungkin Malang, Surabaya, Asik. atau bahkan Medan juga boleh. Wah, iya. Boleh. Bahkan besok mudah-mudahan sampai ke kota-kota yang di luar negeri sana. Amin. Iya, biar makin ceritanya makin kaya nanti kita, karena kita semakin banyak bepergian, pengalaman kita akan semakin banyak, dan kita pastinya akan mempunyai banyak cerita, segudang cerita yang bisa ditulis maupun disampaikan di forum-forum maupun podcast. Nanti kalau teman-teman yang pengen menjadikan Mbak Meta sebagai narasumber di komunitas Anda, di organisasi, nanti komen di bawah, nanti terus kita lanjut by Jafri. Asik. Boleh ya. Dan seriously aku sangat senang dengan podcast kali ini, karena dengan dosen bikin podcast itu adalah sebuah challenge tersendiri, dan gak semua orang bisa mendatangkan dosen sebagai bintang tamu podcast. Dosen muda FUPI. Wah, kampus Sunan Kalijaga yang kampus yang sangat inklusi, dosen difabelnya ada banyak. Kalau satu itu udah ada, kalau lebih dari satu banyak. Ya, betul. Ya, luar biasa sekali. Wah, dan kita sudah sampai di penghujung cerita podcast nih Mbak Meta, dan mungkin ada nggak sih pesan-pesan bagi pendengar, khususnya pendengar yang difabel, yang mungkin bisa menjadikan mereka lebih semangat dan lebih bisa menerima dirinya sendiri dan terus berkarya. Oke, sebenarnya simpel aja sih Mas, karena Tuhan itu menciptakan manusia itu paket komplit, punya kekurangan dan punya kelebihan. Mungkin secara fisik difabel itu punya kekurangan, tapi dengan kita mau menggali potensi diri yang kita punya, itu kemudian potensi diri yang kita punya itu kemudian bisa kita jadikan sebagai kelebihan yang bisa melengkapi kekurangan yang kita miliki. Di samping itu jangan pernah takut mencoba hal-hal baru selama itu baik dan positif. Jadi terus bergerak, terus maju, dan jangan jadikan
sebuah kekurangan menjadi halangan kita untuk melakukan banyak hal seperti orang-orang di luar sana gitu. Buktikan bahwa meskipun kita punya kekurangan, kita juga bisa berkarya, kita bisa punya banyak mimpi dan cita-cita. Powerful, wow, keren. Wah, teman-teman dengarkan, jangan lupa dicatat, ditulis, dengarkan, dan terus diingat-ingat ya apa yang disampaikan Mbak Meta sebagai pesan untuk kalian semua dan diri sendiri ini yang sekarang juga membersamai Mbak Meta. Dan terima kasih banyak Mbak Meta sudah meluangkan waktu yang biasanya sangat sibuk untuk demi podcast ini dan demi bisa bertemu dengan teman-teman pendengar podcast Arif Prasetyo. Dan juga makasih banget sudah datang ke tempat ini. Sama-sama Mas Arif. Semoga Mbak Meta terus semakin menginspirasi orang lain dengan karya-karya dan capaian-capaiannya, dan semoga nantinya Mbak Meta juga bisa S3 ke luar negeri. Amin. Aduh. Dan terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini sampai selesai, maupun yang teman-teman sambil ngopi sambil ngapain lah saat dengerin, gak apa-apa, terserah teman-teman. Yang penting ikuti terus podcast Arif Prasetyo, dan jangan lupa share apabila teman-teman punya kawan atau sahabat yang bisa dibantu untuk mencari informasi tentang apa yang kita sampaikan di podcast ini. Dan saya Arif Prasetyo, terima kasih banyak and bye-bye.